Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika, pelajaran yang sangat mengasihkan anak-anak kelas 5 Salman dan Faat. Hari ini kita akan membahas tentang jarak kecepatan waktu. Jarak kecepatan waktu bisa kita singkat dengan huruf J, K, W. J itu jarak, J jarak, K kecepatan, W waktu. Fungsinya apa tiga ini? Tiga ini fungsinya kita gampang untuk menghafalkannya ya. J jarak sama dengan, kalau kita tutup huruf J, jarak sama dengan K kali W. Nah di sini K kali W. Jarak sama dengan, bisa kita tuliskan K kecepatan kali W waktu. Kalau yang ditanyakan kecepatan, kita tutup huruf K. K kita tutup. Jarak per waktu, ada garis. Jadi jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, enggak. Jarak dibagi waktu. Kemudian kalau waktu, berarti yang kita tutup adalah huruf B. Kita tutup. Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Ini rumusnya untuk jarak kecepatan waktu. Kalau kebalik-balik bagaimana? Oh tidak boleh ya. Ini untuk rumus jarak kecepatan waktu. Makanya untuk lebih memudahkan, saya buatnya segitiga J, K, P. Oke. Kalau sudah, sekarang kita bicara tentang satuan. Satuan jarak itu biasanya kilometer, bisa juga meter, ini yang sering. Atau satuan panjang. Satuan panjang itu apa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tetapi yang sering digunakan pada bab kecepatan dan jarak itu hanya dua ini, kilometer dan meter. Kemudian untuk kecepatan, satuannya adalah kilometer per jam. Ya, bisa juga kilometer per menit, atau bisa meter per jam, meter per menit. Itu untuk kecepatan. Kalau untuk waktu itu satuannya ada jam, menit. Waktu ini banyak sekali ya satuannya, ada hari, jam, tanggal, bulan, tahun, itu termasuk satuan waktu. Tetapi yang kita gunakan pada jarak kecepatan waktu biasanya hanya dua ini, jam, menit, tapi bisa juga detik. Nah biasanya ini hanya tiga, tetapi yang sering adalah jam dan menit. Oke, contoh, nah sebelum ke contoh, untuk jarak kecepatan waktu itu biasanya tipe soalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu menanyakan jarak. Yang kedua menanyakan kecepatan. Ketiga menanyakan waktu tempuh atau waktu yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, waktu ini yang terbagi. Nah, waktu itu bisa terbagi menjadi waktu tempuh, waktu berangkat, dan yang terakhir waktu tiba atau waktu sampai. Nah, jadi biasanya jarak kecepatan waktunya yang bisa dibagi, bisa waktu tempuh, bisa waktu berangkat, bisa waktu sampai. Oke. Contoh yang pertama, Udin mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 56 km per jam. Udin menempuh jarak dalam waktu 2 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin?
Kita lihat dalam soal ini. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan. Jadi kita tuliskan hurufnya apa tadi kecepatan? Ya, betul, kecepatan kita tuliskan dengan huruf K sama dengan 56 km per jam. Dan selanjutnya, Udin menempuh jarak dalam waktu 2 jam. Waktu simbolnya adalah W. 2. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak? Berarti jarak sama dengan titik. Apa tadi rumusnya jarak? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu atau K kali W. Jadi kita tuliskan di sini J sama dengan K kali W. Tetapi sebelum kita menjawab, kita lihat satuannya dulu. Apakah sudah sama? Di sini ada tulisan jam. Di sini juga ada tulisan jam. Oh, berarti sudah sama. Kalau sudah sama, kita tidak perlu menyamakan. Ini sudah sama. Kalau belum sama, bagaimana? Harus kita samakan dulu. K kecepatannya 56, B waktunya 2. Kita tinggal mengalihkan 56 kali 2. 56 kali 2. 2 kali 6, 12. Kita tulis angka 2, nyimpan 1. 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. Sama dengan 112. Jadi, jarak yang ditempuh Udin 112 kilo. Itu kalau pertanyaan jarak ya. Oke. Contoh yang kedua, sebuah mobil menempuh jarak 156 km selama 2 jam. Kecepatan rata-rata. Berarti yang kedua yang ditanyakan adalah kecepatan. Coba kita jawab ya bersama ya. Kita bahas dulu. Menempuh jarak apa yang diketahui? Jarak berarti J. J sama dengan 156 km selama 2 jam. Jam tadi menunjukkan satuan apa? Waktu. Berarti W sama dengan 2 jam. Kecepatan rata-rata, kecepatan K sama dengan jarak dibagi waktu atau J dibagi W. Jadi bisa kita tuliskan di sini K sama dengan J dibagi W. Jarak dibagi waktu. 156 dibagi 2. Kita pakai huruf bracket. 156 dibagi 2. Kita lihat angka 1. Oh, tidak cukup untuk 2 ya. Kita ambil 2 angka. 2 digit. 15. 15 dibagi 2 yang mendekati 2 kali 7. Kita tulis 7. Hasilnya 2 kali 7, 14. Kita kurangi 15 kurangi 14. 1 turun angka 6. 16 dibagi 2. 2 kali berapa supaya 16? Kali 8. 8 kita tulis di atas. Berapa hasilnya? 78. Jadi kecepatan mobil tersebut 78. Bagaimana satuannya? Kilometer per jam. Kenapa kilometer per jam? Karena jaraknya kilometer, waktunya jam. Jadi kalau di sini tidak ada satuan yang diminta, kita tinggal lihat dalam soal saja kilometer per jam. Contoh nomor 3. Tadi contoh nomor 1 jarak, contoh nomor 2 saja. Sekarang contoh nomor 3. Jarak kota A ke kota B 260 km. Sebuah bis melaju dengan kecepatan 65 km per jam. Waktu yang diperlukan bis tersebut adalah titik-titik jam. Oke. Jarak, apa yang diketahui? Jarak, betul. Jawab. J sama dengan 260 kilo. Kemudian yang kedua diketahui apa? Sebuah bis melaju dengan kecepatan. Jadi kita tuliskan K
65 km per waktu yang diperlukan. W sama dengan titik W. Oke, waktu atau W rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. 260 dibagi 65. Oke, coba kita hitung 260 dibagi 60. Kalau di sini 2 digit angka, di sini ambil 2. Tidak cukup, langsung ambil 3. Kita bagi lagi. 65 kali 1 65. 65 kalikan 2 130. 65 kalikan 3 kali 5 15. Simpan 1. 3 kali 6 18 tambah 1 19. 65 kali 4 4 kali 5 20. Simpan 2. Simpan 2 ya. 4 kali 6 24 tambah 2 24. Pas 260. Berarti hasilnya berapa? 4. Sama dengan 4. Jadi waktu yang diperlukan bis tersebut adalah 4 jam. Oke, tadi sudah ada jarak, kecepatan, ini waktu ya. Sekarang yang keempat, contoh yang keempat. Contoh yang keempat kira-kira tadi apa? Oh, pukul berapa Lani sampai? Berarti pukul berapa sampai atau waktu tiba. Pak, Lani mengendarai sepeda motor dengan kecepatan. Apa yang diketahui kecepatan? Jarak yang ditempuh. Jarak. Jika Lani berangkat pukul, ada kata-kata berangkat pukul. Ya. Oke. Jawab. Oke, semula. Lani mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 48 km per jam. Jarak yang ditempuh Lani 72 km. Jika Lani berangkat pukul 07.00, pukul berapa Lani sampai di tujuan? Kita tulis yang diketahui dulu. Dengan kecepatan 48. Jadi K sama dengan 48 km per jam. Jarak yang ditempuh J. Jarak sama dengan 72 km. Jika Lani berangkat pukul, kita tulis ya, berangkat pukul 07.00. Pukul berapa? Ini ya pertanyaannya, sampai tujuan. Berarti sudah ada K, sudah ada J, kurang apa? Kita balik ke sini. Sudah ada J, sudah ada K. Berarti yang belum ada apa? B. Betul, kita cari W-nya dulu. W sama dengan, apa rumusnya? W sama dengan J bagi K. J dibagi J dibagi K. Jarak 72 dibagi 48. Oke. Jika ada seperti ini, ketika jawabannya tidak bulat, kita bisa mengubah menjadi bentuk pecahan. Mana sudah belajar pecahan ya, kita ubah menjadi pecahan. Kita tulis menjadi pecahan 72 per 48. Ini boleh tanda bagi, boleh kita ganti dengan per. Sama dengan dapat berapa ya? 72 dibagi 48 dapat 1. Oke, kita kalau bagi di sini agak kecil, nggak apa-apa. 1 hasilnya 42. Dikurangi 2 nggak bisa pinjam 12. 4 6 dipinjam 1, 7 pinjam 1 6. Maaf ya, 24. Ya. Ini 2 tadi jadi 12 karena pinjam 1 kurang. Oke. Kita menulisnya seperti ini. 1 1
Sisanya 24, kita tuliskan 24 per, karena ini sisa ya, ini sisa 24 per pembagi 1 24 per 4. Kemudian kita sederhanakan cara menyederhanakan agar membagi pembilang dan penyebut dengan pecahan yang sama. Kita bagi saya ganti spidol biar agak jelas. Kita bagi dengan angka 2. Ini jadi 12. Kita bagi 2. Ini jadi 12. Kita bagi 2 jadi 24. Masih bisa lagi kita bagi dengan bilangan yang sama lagi. Dibagi 2 6, dibagi 2 12. Masih bisa? Oke, kita bagi 6 langsung dulu. Bagi 6 1, bagi 6 2. Nah, sehingga akan ketemu 1 per 2 jam. Terus ini ulangi yang penyederhanaannya. Oke, saya pilih di sini ya. Angka satunya ini Pak, yang berubah adalah yang ini. Nah, ini harus kita sederhanakan. 24 dibagi 2 ketemu 12 per 24. Kita bagi 2 lagi, 6 per 12. Kita bagi 2 lagi, ketemu 1 per 2. Setengah jam. Nah, kalau sudah ketemu waktunya 1,5 jam. Ada yang tahu setengah jam itu berapa menit? Berapa ya? Setengah jam. Oke, betul. Setengah jam. Ketemu waktunya 1,5 jam. Nah, sekarang waktu berangkatnya pukul 7. Mungkin nggak kita menulisnya seperti ini. Nah, ditambahkan 1,5. Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Berarti kita ubah dulu setengah jamnya. Nah, ini kita ubah menjadi menit. Setengah jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60. Berarti kalau setengahnya 30 menit. Waktu berangkatnya pukul 7 sampai di tujuan. Sampai kita mau menjawab soal ini sederhana. Sampai itu adalah waktu berangkat ditambah B. Nah, ditambah B. Berangkatnya pukul berapa tadi? Pukul 7. Ditambah 1,5 jam. Kita ubah 1 jam 30 menit. Oke. Berarti 07 ditambah 1 jam, tulis 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit. Bagaimana cara menjumlahnya? Maaf ya, tarik ke sini ya. 07 ditambah 1 jam 30 menit. Ini angka jam, sebelum titik itu angka jam. 1 jam 8 menit 30 menit. Nah, kita jumlahkan bersusun. Nah, tambah 0 seperti biasa, 0 bersusun biasa ya. 0 tambah 3 ini 8. Nah, pukul berapa? 8 titik. Jadi 68 titik 3. Jadi Lani sampai tujuan pukul 08.3. Itu kalau yang ditanyakan sampainya. Nah, kalau misalkan dibalik yang ditanyakan waktu berangkat bagaimana? Nah, setelah ketemu W dikurangi waktu sampai dikurangi dengan waktu. Bedanya nanti di sini ya. Kalau sampai berangkat ditambah waktu. Nah, kalau yang ditanyakan berangkatnya berarti waktu tiba atau waktu sampainya dikurangi waktu tempuh. Gitu ya. Oke, jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 contoh soal. Supaya Kusni tahu, nanti Kusni sama Usbila tahu anak-anak paham atau belum. Nanti anak-anak akan mengerjakan latihan bentuknya LK ya, lembar kerja siswa. Nanti anak-anak tulis jawabannya di lembar kertas yang Kusni bagikan sama Usbila bagikan, menjawabnya di situ. Oke.
gitu ya. Ini berbagai cara. Kemudian untuk orat-oratannya yang seperti ini kayak ini orat-oratannya Austin itu juga ada di sini ya. Supaya apa? Biasanya nanti tahu, oh cara menghitungnya dari mana. Bismillah juga tahu dan jika nanti ada kesulitan pada saat mengerjakan, boleh bertanya. Tidak usah boleh pakai Bismillah, ya, boleh WA, boleh voice note, atau boleh video, gitu ya. Nah, selamat mengerjakan, jangan lupa jaga kesehatan, kebersihan, cuci tangan, kemudian sering pakai hand sanitizer, ya, keluar rumah pakai masker. Tapi kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar. Oke. Dan sekian dari sini, ada salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.